Selamat datang di Nagita Dakuna Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Monumen Palagan Ambarawa. Monumen Palagan Ambarawa Semarang merupakan monumen dengan patung-patung para pejuang. Banyak patung dengan berbagai pose, mengenakan pakaian perang lengkap. Tak lupa juga membawa senjata yang seolah siap untuk menyerang lawan. Ada juga kendaraan perang yang dulu pernah digunakan dalam peristiwa ini. Serta meriam yang juga turut andil dalam peristiwa bersejarah ini. Tak hanya monumen peringatan bersejarah, di sini juga terdapat museum yang menyimpan berbagai koleksi benda bersejarah. Sehingga ketika datang ke sini, wisatawan dapat belajar sejarah sambil berkeliling kawasan wisata. Daya tarik dan aktivitas di Palagan Ambarawa. 1. Menjelajahi monumen bersejarah Palagan Ambarawa. Monumen Palagan Ambarawa syarat akan makna perjuangan rakyat Indonesia. Pembangunan monumen ini bertujuan sebagai simbol untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa pada 12 sampai tanggal 15 Desember tahun 1945. Di mana kala itu, sekutu dan Nika tiba di Ambarawa yang kemudian memicu pertempuran. Peresmian monumen ini oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Desember tahun 1974. Selama berada di sini wisatawan dapat melihat sebuah monumen dengan tinggi kurang lebih 5 meter. Dengan lambang Pancasila berlatar belakang segi 5. Selanjutnya di depan tugu terdapat patung 3 orang tentara pejuang. Masing-masing memegang senjata, yaitu senapan dan bambu runcing. 2. Belajar sejarah di Museum Isdiman. Wisatawan tidak hanya dapat menikmati monumen di halaman saja. Karena keunikan dari objek wisata ini salah satunya adanya museum yang menyimpan sejarah peristiwa tersebut. Selama berada di museum wisatawan dapat menjumpai foto-foto para pejuang pertempuran Palagan. Ada juga lukisan panjang yang menggambarkan kondisi saat pertempuran terjadi. Nama museum sengaja diambil dari salah satu pejuang pertempuran Palagan Ambarawa yaitu Kolonel Anumerta Isdiman. Beliau adalah seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur saat peristiwa ini terjadi. Maka untuk mengenang jasanya mesem ini menggunakan namanya. Selain itu terdapat juga patung buste yang menyambut wisatawan di pintu masuk museum didedikasikan untuk beliau. Selanjutnya ada pula foto dan lukisan. Wisatawan juga dapat melihat benda-benda peninggalan saat pertempuran. Seperti senjata yang digunakan dalam pertempuran ini. Kemudian berbagai jenis senapan pada saat pertempuran terjadi. 3. Pesawat perang Mustang Cocor Merah. Salah satu kendaraan tempur yang digunakan pada saat pertempuran adalah pesawat. Pesawat yang ada di objek wisata ini berjenis Mustang Cocor Merah. Pesawat ini berbentuk ramping, dengan bagian depan terdapat baling-baling. Di ujung pesawat terdapat warna merah, sehingga berjuluk Cocor Merah. Lokasi pesawat ini berada di halaman, dengan atap baja yang kuat. Pesawat ini merupakan produksi Gaveler Aircraft Corporation. Berjenis pemburu dengan beratnya mencapai 7 ton. Yang kala itu, pasukan tentara keamanan rakyat begitu takut dengan pesawat ini. Namun akhirnya, tentara keamanan rakyat berhasil menembak pesawat ini dan tenggelam di Rawapening. 4. Truk pengangkut perang. Selain pesawat, kendaraan saat tempur selanjutnya adalah truk. Truk yang digunakan saat pertempuran itu adalah buatan Amerika Serikat tahun 1941. Beratnya mencapai 4 ton, dan berfungsi untuk mengangkut pasukan saat pertempuran berlangsung. Truk ini berwarna gelap, dengan bagian depan seperti bemo. Bagian belakang truk berupa bak untuk memuat para pasukan di medan perang. 5. Kereta api uap. Tidak hanya pesawat dan truk, saat pertempuran berlangsung, kendaraan lain yang turut andil adalah kereta api. Kereta api ini memiliki lokomotif berwarna hitam, yang mengeluarkan uap ketika berjalan. Di belakangnya menarik gerbong-gerbong yang panjangnya beberapa meter. Uniknya, gerbong pada kereta api tersebut terbuat dari kayu. Kereta api ini buatan tahun 1902, sedangkan negara yang memproduksi adalah Jerman. Penggunaan kereta ini sangat bermanfaat karena mampu mengangkut banyak penumpang. 6. Melihat berbagai macam meriam perang. Salah satu senjata yang digunakan untuk berperang adalah meriam. Karena tidak muat di dalam museum bersama senjata yang lain, meriam perang ini diletakkan di halaman. Wisatawan dapat melihat berbagai macam meriam perang di halaman monumen. Salah satunya adalah meriam anti-tank buatan Inggris. Meriam ini dulu termasuk keluaran terbaru. Pada saat ini usianya setara dengan usia kemerdekaan Indonesia. Selain meriam anti-tank, ada juga meriam gunung buatan Swedia. Sejauh ini total terdapat 4 meriam, yang kini sudah tidak aktif lagi. Tarif tiket masuk Monumen Palagan Ambarawa yaitu Rp7.500. Tarif parkir Monumen Palagan Ambarawa. Tarif parkir motor yaitu Rp2.000. Tarif parkir mobil yaitu Rp4.000. Jam operasional Monumen Palagan Ambarawa yaitu setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.